agak bingung saya jadinya ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, itu Anda mengatakan rohnya sudah tidak ada. Keluar, iya. Untuk Rohnya berarti tidak keluar, enggak, terus mungkin mati. Yesus bicara seperti dia kan menjelang ajalnya, Pak. Enggak mungkin seseorang berkata seperti itu kan dalam keadaan apa sekarat ya. Tidak mungkin. Jadi jelas ucapan itu jelas. Keluar rohnya, berarti saat itu Ya. Yesus tidak punya roh. Tidak ada roh dalam Kalau diri. roh itu kalau Allah, roh yang Allah naturnya itu adalah roh tadi Allah itu tadi tetap di dalam dia, jelas Yesus nggak bisa mati. Secara manusianya aja yang mati. Saya bertanya lagi satu ke Pak Penjala, ini di luar daripada mata konteks gimana. Pak Penjala ini ya. Di Banjarka atau di mana? Palangka? Rahasia aja, Pak. Rahasia aja, Pak ya. Soalnya dialek kita sama itu, nah kayak itu. Namun kalau Banjar Kapian malah. Banjar juga. Ya ulun daerah Kalimantan lah itu coba. Ayo. Apa saja. Ya, oke. Kenapa Pak? Biasa aja ya. Terima kasih Pak. Tadi Pak Penunggang Kur, saya sudah jelaskan sebenarnya tentang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi saya sudah jelaskan, cuma Pak Penjala ini tidak menyimak. Itu kata meninggalkan di situ. Iya, saya sudah jelaskan tadi bahwa Bapa di surga melihat, menyaksikan bagaimana Sang Firman yang adalah anaknya itu melakukan secara sempurna taat apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Ya, itu betul. Betul Pak. Memang Yesus itu adalah Sang Firman. Iya, Sang Firman. Ya bukan karena bukan seperti Bapak yang jelaskan tadi. Saya belum. Ya begini Layar Ben, saya menerima apa yang dijelaskan Layar Ben tadi dari segi firman. Saya cuma bertanya ke beliau ini dari segi roh tadi. Kalau perkataan begini Pak, kalau saya kan begini. Kalau Yesus sebagai oknum atau Sang Firman saya setuju, tapi kalau sebagai perkataan yang keluar, nah itu menurut saya kita perlu pahami dulu secara konteks seluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena di dalam semua itu kan ada. Bapak tadi kan nggak ada saya katakan bahwa Yesus berkata. Nah ya Pak, betul ya. Betul. Saya kan sudah saya belum dengar tadi ya. Makanya Bapak kan harus disimak dari awal dulu. Maaf Pak, saya baru masuk ya. Jadi gini ya, logos itu kan itu diartikan pikiran, ya betul. Pengetahuan, hikmat Allah. Pikiran Allah bisa dinyatakan melalui kata-kata, maka disebut berfirman. Maka firman dengan berfirman itu kan dua kata yang berbeda. Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Kalau firman itu logos, berfirman itu lego. Di situ. Jadi lego dengan logos itu dua hal yang berbeda. Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Jadi bukan Allah berkata-kata keluar Yesus. Iya betul. Nah, ya benar, iya itu. Memang Pak, Muslim itu sering begini Pak. Maaf bentar. Muslim sering mengira bahwa yang menjadi Yesus itu adalah perkataan yang keluar itu. Di situ kan nanonya itu beda makanya. Kalau bagi kita kan Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan perkataan yang keluar. Iya. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang ditanyakan ke Pak Penjala kepada saya juga, tidak apa-apa. Oh iya, ini Pak, ini yang sering saya tanyakan mau apa lah. Karena ini sering setiap saya masuk, bahkan umat Muslim Pak ya selalu marah-marah atau gimana ya kalau ketika saya menanyakan tentang hal ini. Yang pertama begini Pak lah, kan dalam ibadah umat Islam kan arahnya kan sholat itu kan selalu ke arah Ka'bah ya Pak ya, Ka'bah. Sedangkan di Ka'bah itu kan tidak ada Allah di situ, atau Allah ini tidak pernah turun di situ. Nah, kemudian juga yang ada hanya ya ibaratnya benda mati lah, itu yang pertama. Nah yang kedua, ini juga pertanyaan yang mendasar, sehingga menurut saya kalau hal ini tidak bisa dijelaskan, mungkin langsung pertanyaannya aja. Ya. Sepanjang yang saya tahu, saya membaca Al-Quran itu tidak pernah Allah ini menyatakan dirinya kepada baik itu Muhammad sebagai nabi atau umat Islam. Jadi bagaimana bisa
menyembah yang katanya yang Maha Esa, yang satu itu, tetapi tidak dikenal atau tidak pernah ada. Nah, mungkin itu Pak, dua pertanyaan itu Pak. Mohon maaf Pak, kalau ini agak lebih mendalam, saya rasa kita bahas ini. Ya, Tidak silakan masalah, Pak tidak Penunggang. masalah. Pertanyaan Ya. pertama tadi, mengapa orang menghadap ke Ka'bah ke itu ya? Karena Ya. perintah Allah begitu demikian, bahwa kami di umat Islam itu disuruh ketika sholat itu menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Jelas perintahnya begitu. Bukan berarti kami menyembah Ka'bah, cuma diperintahkan menghadap ke sana. Tidak ada perintah dalam Al-Quran atau dalam Islam disuruh menyembah apapun selain Allah. Tidak ada itu. Nah, Kami maksud saya Pak, kami itu sesuai apa yang diperintahkan. Di Islam itu sesuai yang diperintahkan. Diperintahkan demikian ya demikian. Kalau disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa ya, ke Palestina, ke Yerusalem, sebelum ke Baitullah ke Mekah kan kiblatnya itu ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. ya, begini Pak, kan ada salah satu masjid, sebentar Pak, saya jelaskan. Ada salah satu masjid di Madinah itu dimatakan dua kiblat karena pada saat itu masih sholat 2 rakaat menghadap ke Yerusalem, baru turun wahyu untuk turun perintah untuk merubah ke arah Mekah. Jadi atau mengatakan kenapa menghadap ke Ka'bah, ya diperintahkan menghadap ke Ka'bah, bukan disuruh menyembah Ka'bah. Dan tidak pernah Allah itu mengatakan dirinya bahwa dia adalah Ka'bah dan dia adalah batu, tidak pernah demikian. Itu yang pertama. Untuk menjawab yang kedua, mengatakan kenapa katanya tidak ada. Jadi begini ya, di dalam sebentar Pak, saya bisa saya sanggah dulu yang pertama dulu. Ya, kalau dikatakan tidak menyembah Pak ya, kalau dikatakan tidak menyembah, sedangkan dalam hadisnya kan ada dikatakan sarika labai itu kan ada Pak, artinya saya sarika baik. Labai sarika labai, artinya kan kalau di Indonesia kan saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu kan kalau sudah datang ya, kalau mau datang atau semua. Nah, ditambah lagi sholat setiap 5 waktu itu kan Pak. Kalau sholat kan kita kan artinya sembahyang Pak. Kalau di Indonesia kan sholat itu. Ya, bagaimana mungkin Bapak, bagaimana Bupin Bapak Penunggang ini mengatakan tidak menyembah? Saya rasa ya jelas ke sana Pak. Kalau jadi begini, sekali lagi saya ulangi begini ya. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran, ataupun perintah di dalam Al-Quran untuk menyembah selain Allah. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran atau hadis pun untuk menyembah Ka'bah. Tetapi faktanya, dicatat dulu itu. Faktanya kami bersujud menghadap ke Baitullah 5 waktu wajibnya dalam sehari semalam itu adalah perintah. Nah ini yang jadi masalah. Prakteknya kan berbeda dengan yang Bapak katakan tiada Tuhan selain Allah tadi, artinya yang hanya disitulah Allah itu kan, itu Pak prakteknya. Siapa yang menyatakan bahwa Allah itu hanya ada di Ka'bah? Berdiam di sana. Yang menyatakan prakteknya Pak. Praktek yang Bapak lakukan. Inilah kesalahan Anda karena berasumsi. Bukan asumsi Pak, praktek itu asumsi, kan? Itu asumsi. Ada praktek kami bersujud menghadap atau mengarah ke kiblat itu dia. Itu prakteknya kan. Nah, fakta kan seperti itu. Jadi faktanya bagaimana mungkin Bapak bisa beralasan tidak menyembah di sana, sedangkan prakteknya seperti itu. Kan itu Pak. Inilah sekali lagi saya katakan, dalam Islam itu kita jangan asumsi Pak Penjala. Jangan berasumsi seperti itu. Pak, bukan asumsi Pak, ini kan praktek yang Bapak lakukan, yang Bapak kerjakan. Kalau bukan asumsi ya Bapak kerjakan ini kan. Jelas kami mengerjakan itu, siapa yang membaca itu? Nah kan kalau sudah dilakukan, coba Bapak melakukannya, apa namanya kalau itu namanya saya gini Pak, kalau Bapak tidak melakukan baru saya bersumsi, tapi Bapak kan praktek langsung ini kan sampai bahkan sampai mati Pak. Begini Pak Penjala, kalau kami tidak melakukan itu berarti kami tidak mengikuti perintah Allah. Nah itu dia. Nah, apalagi ada perintah. Perintahnya Allah itu sholatlah atau mengarah Baitullah, mengarah ke Ka'bah. Perintahnya begitu. Itu dia Pak. Artinya itu apalagi bukan asumsi Pak, sesuai praktek kan. Maka saya bilang kan disinilah saya rasa yang berasumsi bukan saya, malah Bapak yang sebaliknya yang berasumsi itu. Ya, tunggu dulu. Apa dasar Anda mengatakan demikian kalau bukan asumsi? Prakteknya Pak, praktek Bapak melakukan itu. Kami yang mempraktekkan melakukan itu sesuai perintah Allah. Apalagi diperintah. Nah, masalahnya di mana ketika Allah memerintahkan kami menghadap ke
Ka'bah untuk sholat. Ya, Masalahnya ya apa bagi memang memang masalah karena Bapak di prakteknya menyembah sinilah ke sana. jadi begini. Bukan Siapa yang bukan. menyembah ke sana? Kami cuma menyembah Allah dengan menghadap ke sana. Ya itu Masalahnya dia, itu dia masalahnya prakteknya makanya itu. inilah Pak Bapak gini, justru Pak Penunggang yang berasumsi, saya rasa malah kebalik, bukan saya tunggu dulu, berasumsi. tunggu Bapak dulu. mempraktekkan langsung, saya cuman di sini kan cuman Nah, disinilah perbedaannya itu. kita, Pak Penunggang Kuda, Pak Penjala, bahwa kalau kami itu beriman sesuai apa yang diperintahkan, bukan sesuai asumsi. Nah, ya benar Pak, Diperintahkan benar. demikian. Nah, jadi Ah. Anda dari sisi luar ini yang terbiasa dengan asumsi-asumsi saja. Bukan, sekali lagi Pak. Kalau Bapak bukan mengatakan saya asumsi, saya tidak mempraktekkan, tetapi Bapak mempraktekkan langsung. Siapa yang berasumsi? Coba. Artinya begini Pak, tunjukkan kepada saya di mana orang Islam yang mengatakan dia menyembah Ka'bah. Loh, prakteknya Pak. Bu, Prakteknya usah yang kita, mana? usah, Prakteknya, ya prakteknya mana? praktek sholatnya. Sholat itu adalah datang memenuhi panggilannya. Iya, sholat itu adalah perintah Allah. Ya, apalagi ada perintahnya kan? Jelas. Sebentar ya. Ini berbeda ini ya Sebentar Pak. dulu Pak Bos. Inilah karena terbiasa dengan asumsi beliau ini ya. Silakan. Kami pernah satu Zoom dengan Don Gibson ya. Memang dari hasil penelitian beliau, Masjid Islam 100 tahun pertama itu arahnya ke Petra Jordan. Iya. Ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Bukan ke Yerusalem, tetapi ke Petra Jordan. Terus dan dia sudah mengadakan penelitian, ada foto-fotonya kemarin itu pernah kami satu Zoom. Cuman videonya saya nggak tahu di mana. Namun masjid yang dibangun setelah 100 tahun pertama berdiri Islam jauh lebih banyak kiblatnya ke Mekah. Di sini terjadi perubahan kiblat setelah 100 tahun Islam menyebar. Oh tidak seperti itu. Ini itu ada hadisnya. Bukan. Sebelum 100 tahun masih di zaman Rasulullah itu, masih di zaman Nabi Muhammad itu arah kiblat sudah berubah ke Mekah. Ada dalam Al-Qur'an itu. Iya, memang kalau dikatakan demikian, perintahnya dalam Al-Qur'an demikian. Tetapi kalau hasil penelitian sejarah yang dibuktikan dengan peninggalan masjidnya, memang seperti itu, dia ada data-datanya. Temuan itu ditambah bukti arkeologis dan dokumen secara lainnya, sehingga melahirkan sebuah hipotesis bahkan klaim bahwa awal kelahiran Islam itu bukan di Mekah, tapi di Petra. Sekelompok scholar dan akademisi berada di belakang gerakan itu. Nama gerakannya Revisionist School of Islamic Studies. Tidak masalah. Ini mulai menjamur 1990. Oke, beginilah, tidak masalah apapun namanya gerakan dan penemuan itu yang jelasnya. Perintahnya di dalam Al-Quran itu jelas untuk mengarah, itu masih zaman Rasulullah, itu masih turun Al-Quran, itu sudah turun perintah untuk kiblatnya ke arah Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekah. Yang sebelumnya itu ke Baitul Maqdis kiblatnya. Kalau apapun itu penemuan yang ditemukan itu terserah dia lah yang jelas. Ya. Dia mengatakan 100 tahun pertama itu urusan dia. Yang jelasnya perintah. Turun perintah itu masih di zaman Rasulullah, sudah turun perintah untuk merubah arah kiblatnya yang tadinya ke Baitul Maqdis mengarah ke Ka'bah, ke Mekah. Gitu penjelasan saya. Ini maksud aku gini kan, ada penelitian dari seorang Dan Gibson ini, dia ada 4 alasan berdasarkan bukti-bukti yang dikaitkan dengan arkeologi dan sejarah dengan kitab suci. Salah satu contoh itu tentang tempat kelahiran Muhammad. Dikatakan kan tersedia lembah air yang mengalir dan berbagai tumbuhan dan buah-buahan. Studi arkeologi dan kadar tanah dilakukan di Mekah. Tak ada jejak di Mekah yang tandus yang bisa menumbuhkan tanaman dan buah. Itu berbeda dengan Petra yang subur. Hingga abad ke-8 nama Mekah tak dikenal katanya. Ia tak ada dalam peta zaman itu. Ia juga tidak masuk dalam lintasan karavan. Kondisi ini tak sesuai dengan gambaran tempat kelahiran Nabi Muhammad yang digambarkan sebagai tempat perdagangan, sementara Petra memang salah satu pusat perdagangan di era itu. Tempat kelahiran Nabi Muhammad pula digambarkan menjadi ziarah aneka penduduk sebelum kedatangan Islam begitu banyak berhala. Tak ditemukan bukti arkeolog bahwa Mekah di era itu pernah menjadi tempat ziarah, sementara di Petra bukti ziarah dan aneka berhala ditemukan. Lalu mengapa akhirnya Petra ditinggal dan kiblat pindah ke Mekah? Masih menurut Dan Gibson, terjadi bencana alam dan perang sesama Muslim. Petra hancur, kiblat pun dipindah ke Mekah. Benarkah temuan di atas?
akan berubah keadaan manusia Rasul Makkah sebagai Islam, hal yang biasa dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan terjadi. Jadi dia punya arkeologi, kemarin itu ada Oke. materinya sih disampaikan sama dia Oke. dengan Tidak. gambar-gambarnya semuanya. Ya, Dan di situ ya. saya apapun yang disampaikan oleh artikel ini yang Iya. mengatakan tadi apakah merubah, itu tidak akan berubah sama sekali, karena begini, kami tidak beriman pada ini, pada itu. Jelasnya dalam Al-Quran, masih di zaman Rasulullah sudah turun perintah untuk merubah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah. Artinya sudah perubahan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah, bukan 100 tahun pertama lahirnya Islam. Ini ada dalam Al-Quran, ada dalilnya. Jadi apapun bukti arkeologi yang dia mau sampaikan, terserah dia lah. Yang jelasnya Al-Quran jelas mengatakan, Pak Penunggal saya ya. ulangi lagi, sebentar, saya ulangi lagi. Jelas di dalam Al-Quran mengatakan bahwa masih di zaman Rasulullah itu arah kiblat itu sudah dirubah dari tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Mekah sesuai perintah Allah. Itu Ya, baik. itu Ya, masalah ini, seperti Pak. itu. Kalau saya boleh lanjutkan nih Pak. Ini fakta ya Pak ya, Bapak tadi setelah sholat sudah pasti arah ke sana sampai mati pun Pak. Sampai mati pun Bapak pun tetap mengarah ke sana Pak. Dalam saya sering mengikuti pemakaman ya, Muslim. Itu perintah Allah, jelas, Nah, itu itu. jelas. Ya itu. Sampai Jadi kapanpun, begini, saya ulangi Pak Penjala, kami artinya beriman sesuai apa yang diperintahkan. Jika diperintahkan mengarah kemana, ke situ kami mengarah. Tidak sesuai artinya dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan asumsi, pendapat dan keinginan kami. artinya Kalau begini, Pak. ada perintah diperintahkan ke Baitul Maqdis lagi setelah mengarah ke Ka'bah, apa yang tertulis dalam Quran itu juga yang kami ikuti. Begitulah keimanan Islam. Artinya terbelenggu Pak, baik Bapak sendiri maupun Allah SWT Bapak juga terbelenggu di situ. Oke Pak, kita selesai satu, yang kedua. Bukan masalah terbelenggu. Apa yang yang keduanya kami, Pak. Saya ulangi begini Pak Penjala ya. Kami itu beriman sesuai yang tertulis. Islam itu apa yang diperintahkan Tuhan itu kami kerjakan. Tanpa harus mengasumsi atau itu iman. Itu namanya iman Pak. Saya kalau sudah bicara iman ya sulit, tapi kalau faktanya kita bicara tentang logika, faktanya kan bisa membantah semua itu ya. Apa yang bisa dibantah dari itu? Ya Pak, prakteknya itu Pak, praktek. Adakah orang Islam nggak bisa dibantah Allah? Nggak bisa dibantah lagi tuh Pak. Kalau sudah prakteknya. Jelas kami nggak bisa membantah perintah Tuhan. Ya itu ya memang itu Pak. Kami tidak membantah perintahnya jika ya. Oke. Yang kedua tuh, pertanyaan yang kedua tadi Pak. Pertanyaan yang kedua. Ya, coba pertanyaan kedua tadi kan. Kalau begini Pak, sebelum saya mengatakan yang sejujurnya begini, kan di dalam umat Islam kan baik Nabi maupun umat Muslim tidak pernah mengenal yang namanya Allah yang Esa itu. Silakan Pak. Dari mana argumen Anda menyatakan demikian? Faktanya? Ada nggak ayatnya yang mengatakan bahwa pernah bertemu Pak? Silakan. Maksudnya pernah bertemu bagaimana? Bahwa Tuhan berturun ke dunia? Ya. Oh, tidak akan ada Anda temukan dalam Al-Quran seperti itu. Karena Tuhan kami itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah Tuhan yang harus turun ke dunia menjadi manusia lalu berbicara kepada manusia, bukan. Ya. Nah itu baru asumsi Pak, namanya asumsi. Bukan asumsi, itu yang tertulis dalam Al-Quran seperti itu. Tidak mengapa Bapak mengurangi Allah Akbar, Allah Maha Esa, Allah berkuasa itu? Berarti Bapak sendiri mengurung Allah itu. Siapa yang mengurung? Itulah yang kehendak Allah, kecuali di dalam Al-Quran ada tertulis begini Pak ya, ada tertulis bahwa Allah turun menjadi manusia terus kami tidak mengikuti, itu baru asumsi. Di dalam Al-Quran tidak ada. Nggak ada. Begini Pak. Kalau kita bersejarah, tunggu dulu, dengarkan dulu, jangan dipotong dulu Pak. Itu yang namanya asumsi ketika kami tidak mengikuti dalam Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran ada mengatakan bahwa Tuhan akan turun menjadi manusia terus kami tidak mau mengikuti, itu asumsi. Dalam Al-Quran tidak ada itu. Tidak ada itu bahasa bahwa Tuhan itu harus turun ke dunia, mengambil rupa jadi manusia, terus jadi manusia bicara. Itu menurut Bapak bisa ini saya rasa Bapak ini apakah perkataan Allah kan seperti itu coba? Apa ucapan Bapak sendiri? Ucapan saya mengatakan demikian bahwa tidak ada di dalam Al-Quran yang seperti itu. Nah ini Pak perbedaan begini Pak. Kalau di dalam Alkitab Pak, di dalam Alkitab Allah itu sebagai yang Esa, yang satu itu Pak. Dia sudah mewujudkan dirinya kepada para nabi Pak, bicara langsung, turun ke dunia, hadir dia. Nah, ketika dia berkata kepada Musa begini,
Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku sudah menampakkan diri. Nah, Ya. artinya Pak, Allah yang Menampakkan. menciptakan langit dan bumi ini sudah diklaim oleh Musa dan para nabi terdahulu, Pak. Ya, oke, menampakkan diri Bagaimana sebagai apa mungkin? pada zaman Musa? Apa? Menampakkan diri sebagai apa pada zaman Musa pada saat itu? Banyak, Pak. Maka saya katakan tadi, roh Contohnya? itu sudah mewujudkan dirinya, baik berupa kepada Abraham, dia sebagai manusia, kepada Musa, dia Iya. berupa tiang awan, tiang api, dia juga seperti api dalam semak, Pak. Dia Oke. berbicara, begitu juga dengan siapa? Ayub, Terus dia seperti kenapa? manusia. Terus kenapa dia tidak menuhankan api? Karena dia sudah menampakkan diri sebagai api. Kenapa tidak menuhankan awan? Makanya Bapak salah di sini. Yang saya Iya, katakan tadi, saya tidak- roh mewujudkan dirinya berupa api, Pak. Ya. Bapak Terus dengar kenapa nggak Anda tidak penjelasan menyembah saya? api? Terus Anda Bapak menyembah dengar api? nggak? Bapak Saya dengar nggak? Roh Saya dengar. mewujudkan Makanya dirinya seperti api. Apakah itu api? Coba Bapak saya tanya dulu. Enggak, seperti api atau sebagai api tadi? Ya, apakah itu seperti api, Pak? Oh, Apakah itu seperti api berarti. apakah itu Allah atau api? Gimana coba? Ya jelasnya itu Allah yang mewujudkan diri seperti api toh. Nah, itu dia. Makanya saya Berarti- masuk itu, Pak. Benar kan? Ah, kenapa Anda tidak menyembah api? Karena Musa Anda kan sujud loh, Karena Pak. karena Allah, karena gini. Musa pada waktu Gini. itu, Pak. Musa pada waktu itu dia sujud menyembah pada situ. menyembah api. Tetapi bukan menyembah api, Pak. Ah. Yang berkata-kata, loh, Nah, Bapak- kenapa Musa tidak menyembah api? Kalau memang loh, Tuhan sujud, Pak. menyembah- Sujud dia menyembah pada saat Waduh. itu. Maaf lahir batin ini agak menyimpang ini. Tetapi Bapak perlu ingat dulu, bukan menyimpang kawan satu ini. api, tetapi itu roh Allah itu tadi yang mewujudkan dirinya seperti api. Menurut Ah. Bapak itu yang Maha Esa. Kalau menurut saya itu adalah Allah yang Maha Esa, yang satu, yang Allah Akbar itu. Kalau dia tidak bisa menjadi, kalau dia tidak bisa seperti itu, artinya Allah Bapa itu apa namanya, Pak? Allah Siti itu. Tunggu dulu. Berarti satu api, satu awan, satu roh. Yang mana yang benar tiga nih? Loh, Bapak nggak dengar ya? Roh itu mewujudkan diri dalam beberapa wujud, Pak. Nah, wujud pertama apa? Jadi gini Pak. Banyak, Pak. Penjara. Banyak. Banyak apa? Iya. Satu dulu. Itu sebagai yang Maha Kuasa kan tidak terbatas, Pak. Dia mau Nggak jadi apa apa-apa. saja. Sebentar, Oke, yang Anda ketahui aja, yang Anda ketahui. Mewujudkan Bapak, diri seperti apa? Banyak, Pak. Banyak. Ya, yang Anda ketahui aja. Ya. Pak penjala sebentar. Di dalam konteks PL, kalau kita mau menyelami itu, siapa yang hadir dalam suara, siapa yang hadir dalam rupa manusia itu yang disebut dengan teofani dari firman. Tadi saya sebenarnya sudah jelaskan, Pak. Jadi kalau di konteks PL, itu teofani dari sang firman. Betul, ya. Tetapi kalau di perjanjian baru, bukan lagi teofani, tetapi sudah mengambil rupa manusia. Itulah Yesus. Iya, betul. Jadi makanya dikatakan di dalam kitab perjanjian lama Allah berbicara karena gini ya, Allah itu roh tadi yang Bro kutip itu di dalam Ya. Yohanes itu roh Betul. itu artinya gini, makanya oleh LI ditulis itu huruf berasal semua. Jadi Allah itu roh artinya Allah itu tak terjangkau, tak terpikirkan, dia melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia, maka disebut roh. Tidak bisa kita gambarkan seperti apa dia. Ya. Allah yang tak bisa dijangkau oleh pikiran manusia ini menyatakan kehadiran firman-Nya dalam bentuk teofani, artinya menampakkan diri. Makanya kan contoh ketika datang kepada Abraham, begitu dikasih persembahan kan langsung tidak terlihat lagi. Makanya disebut teofani, menampakkan. Ya. Tetapi kalau di dalam konteks BB, dia berkemah di dalam tubuh manusia atau dia hadir sebagai manusia. Namanya Yesus. Dan kepada Yesus itu, dia bukan lagi seperti teofani yang datang hanya ketika tugas tertentu. Tetapi Yesus itu hidup sebagaimana manusia hidup, hanya dia tidak berdosa. Di situ mungkin penjelasannya Pak Penjala ini harus lebih sistematis lagi, Pak. Ya, sudah. Oke. Ya, paham, Pak. Ya. Nah, Begini. Terima kasih. Pak, jadi Pak kalau Bapak bilang nanti Allah mengambil rupa dalam ini, itu nanti membuat banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak tuntas. Tapi mewujudkan dirinya, Pak. Mewujudkan. Bukan mewujudkan Lagi dirinya. mewujudkan ini waktu lebih seram lagi. Lebih tepat mewujudkan itu ini. Pak berteofani, menampakkan diri. Jadi menampakkan. Beda Pak. Coba Pak. Ya, sebentar Pak. Beda saya ke Pak Penunggang. Pak Penunggang. Coba dibuka di Taha, Pak.
ayat 4 tertulis, ya. ayat 9 sampai 14, Pak. Ya. Surat Taha surat berapa itu? 20, Pak. Itu surat 20 19 14. Al-Baqarah. Oh, Ya. 20. 20 ayat 9 sampai 14. Ini walaupun Itu saya mengenai Allah tidak itu bercerita saya kepada tidak Musa. percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, tapi 20 saya rasa ayat berapa? 9 sampai 14, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Ya, Itu 9 tentang 14. Musa itu, Allah kepada Musa. Ya. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, Iya. dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Apa yang mau sampaikan dari sini, Pak? Nah, ini kan jelas ayatnya ini. Kalau melihat ayat dari 9-14 ini kan kisah Musa. Coba saya begini, kalau Al-Quran ini mengambil atau mencomot ayat Alkitab yang ketika Musa dalam kitab Keluaran itu ya, Kejadian ya Pak ya, menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak-semak duri itu, ini hampir mirip. Jadi bagaimana bisa dikatakan Pak penunggang kuda tadi menolak apakah Tuhan itu api? Coba kita teliti satu persatu ayatnya, Pak. Oke, kita teliti. Ya. Lanjutkan Yang berbicara di situ kepada Musa siapa, Pak? Kalau dilihat ayatnya ini ya Tuhan Hai itu sendiri. Musa, hai Musa, di Ya, mana dia hai Musa tuh? Siapa di situ? Hai Musa. Pertama yang perlu digarisbawahi bahwa apapun yang tertulis dalam surat ini adalah firman Allah ya. Ya, oke. Yang Allah. berbicara hai Musa ayat berapa tadi, Pak? Coba mana dia? Hai Musa, siapa di situ Ya, berbicara? ayat 11, hai Musa. Ya. Di sini Allah yang memberikan keterangan. Terus Ya. Nah, siapa Pak di situ? Allah ya, Pak ya? ya Allah, Tuhan. Ya, jelas. Ya. Terus yang menjawab Allah di situ siapa, Pak? Di Musa. sini tidak terjawab, tidak ada perkataan Musa di 1:14 ini. Ya sebelumnya ayat berapa tuh yang Musa mendatangi api itu? Dia berkata kepada keluarganya. Ya berarti Musa dan Allah, berarti ada dua orang, Pak ya. Tunggu dulu, di sini ketika ia melihat api ya, dengar ya, apakah telah sampai kepada Musa? Itu Musa berarti Pak ya, itu Musa ketika kan? ia melihat api, ketika Musa melihat api, lalu berkatalah Musa kepada keluarganya. Ini kita kasih kata masih Musa. di-live-kankah ini? Enggak tahu, ada nih. Ini aku belum matikan. Oke. Biar aja Perben, biar aja Perben. Lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Artinya dia berkata kepada keluarganya ya. Iya ini kita ganti Musa ya. Ya. Lalu tinggallah kamu di sini. Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Artinya Musa melihat api. Ya. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ya. Artinya dia mau menuju ke arah tempat api itu. Ya. Ada kelihatan api nih, ada kelihatan api kan di sana ada. Ketika ia datang, maka lanjut ketika ia datang. Tunggu di sini ya, saya mau ke api itu. Siapa tahu ada yang bisa saya dapatkan. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Hai Musa. Nah ya Pak. Berarti jelas Pak. Yang memanggil siapa Pak? Api atau Allah? Di sini yang terdengar, yang terbaca di sini yang perkataan Allah, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Ya. Oke. Ya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di tempat yang suci. Nah, apa yang mau tanyakan di sini? Itu Pak. Itu artinya Allah kan? Sudah turun. Ya, Allah yang artinya Musa di bumi Pak. Musa di bumi berarti Allah turun sudah kan? Berarti Allah turun. Musa di bumi. Berarti Allah sudah turun. Zaman Musa berarti Allah turun Pak di sini. Di mana di situ sudah berbicara dia Pak, sudah menampakkan dirinya.
Ya, mana dia menyatakan menampakkan diri di situ? Api itu Pak. Astaga, coba dibaca bagus-bagus. Petunjuk di tempat api itu. Ya. Yang api itu siapa Pak? Yang api itu siapa? Ya api, ya api. Yang hai Musa? Yang hai Musa? Yang hai Musa ini perkataan Allah di sini. Hai Musa. Dari mana? Dari mana? Dari mana suara itu Pak? Nah, kita baca dulu ke bawah dulu. Saya belum melihat ini suara ini dari mana ya. Sama-sama kita baca dulu. Saya tidak melihat suara ini dari api ya. Jangan berkata suara itu keluar dari api. Ya, enggak ada Pak. Cuma orang dua di sini. Hanya api dan Musa Pak. Jangan kemana-mana ya. Iya, adakah tertulis di situ suara keluar dari api? Ya, jelas Pak. Mana? Suara jelas? dari mana lagi Pak? Suara dari mana lagi? Musa berhadapan dengan api Pak. Inilah salah persepsi jadi kawan-kawan. Nah, sekarang salah persepsi Pak. Ini sekarang kita memang ini ayatnya. Sekarang Bapak Anda berhadapan dengan siapa? Bapak sekarang? jangan apa ibaratnya jangan melecehkan Musa. Maksud saya kan begini Pak. Ini kan nabi Pak. Bapak kan bukan nabi. Musa ini Pak. Dan juga ini kan kalau menurut iman Bapak kan wahyu ini. Tunggu dulu, sesuai yang tertulis saja Pak ya. Jangan biasakan berasumsi ya. Sesuai yang tertulis, jangan menambah-nambahi. Iya, sesuai tertulis ini. Sesuai yang tertulis. Musa datang ke tempat api itu. Ya kan, ke tempat api itu kan. Artinya ada Musa datang ke tempat api. Di mana ada api itu menyala. Musa mendatangi, paham kan? Ya, Pak. Pertama begini Pak, sebentar Pak. Pertama berarti Musa waktu itu ada di mana Pak? Ada di tempat api itu. Di bumi, berarti di bumi ya Pak ya? Bumi. Nah, ya, berarti artinya Pak, artinya Allah sudah turun ke bumi Pak ya. Di mana di sini tertulis Allah turun ke bumi? Loh. Kalau yang berbicara dari dalam api, kalau berbicara dalam api itu ada suara kan Pak? Ada nggak tertulis di situ berbicara dari dalam api? Loh, suara tadi dari mana? Hai Musa. Hai Musa. Makanya dengar dulu. Hai Musa. Dari api itu yang berbicara Allah kan? Ya, hai Musa. Yang berhadapan hanya Musa dan api kan? Ya, begini ya. Saya tahu Anda ya. Di mana sekarang ini? Di mana Anda sekarang? Di daerah Kalimantan ya. Saya umpama di daerah Jakarta. Ketika kita berbicara, suara saya terdengar nggak di situ Pak? Bukan Pak, ini enggak dulu. Bapak jangan malah Bapak jauh nggak masuk Pak, nggak masuk ini Bapak mengambil logika perumpamaan salah Pak. Anda tidak pakai logika dalam beragama. Tunggu dulu, dengar dulu. Enggak bisa Pak, justru Bapak yang kebalik logikanya. Bapak menjadi seakan-akan tidak berlogika membela secara iman, padahal ayat ini jelas. Ini kan api Pak. Apa yang tidak jelas di situ? Api. Iya, yang berhadapan kan siapa di situ dengan Musa? Api kan, hanya dalam dua kan. Oke. Bapak saya tahu Bapak kan pintar, tapi jangan Bapak menggunakan kepintaran Bapak malah jadi bodoh untuk membela Allah itu tidak pernah turun ke bumi, tidak pernah terlihat dan tidak pernah berbicara. Bapak jangan membela. Bapak seakan membelenggu Allah Pak. Sebenarnya Bapak. Bisa kita gantian berbicara? Ya, silakan. Oke, jangan dipotong ya. Sekarang saya ada di daerah Tanah Jawa, Pulau Jawa. Anda di daerah Pulau Kalimantan. Anda berhadapan dengan apa sekarang di situ? Beda Pak, beda. Nggak bisa Bapak pakai analogi seperti itu. Ini kan kita zaman telepon Pak, zaman dulu di sini secara langsung Pak. Ini bisa langsung. Saya berbicara, jangan dipotong. Nggak bisa nggak masuk kalau Bapak mengambil analogi. Hanya analogi yang nyata, yang fakta ini, yang memang berhadapan orang dua dengan pakai telepon nggak bisa. Musa dan api ini itu kan tidak sama dengan Bapak sekarang berada di Kalsel, saya di mana nggak bisa, nggak masuk Pak. Boleh ganti berbicara. Analogi Bapak nggak masuk. Nanti gini, bicara. Kasih dulu kesempatan Pak Bangkuda membangun premisnya, nanti baru Bapak jelaskan. Udah usah takut. Kita gantian bicara dulu, jangan dipotong-potong. Silakan. Kalaupun ada ranah pertanyaan kepada Anda, kita berbeda pulau, ini kan. Anda berhadapan dengan apa di situ? Umpama berhadapan dengan tembok atau dengan kursi. Tapi Anda mendengar suara saya. Apakah saya ada di situ? Itu jawab sendiri dalam hati, Anda tidak usah diterangkan. Itu jawaban pertama untuk memperbaiki logika Anda. Di dalam ayat ini tidak ada satupun tertulis suara itu keluar dari
Mana? Dari api atau dari mana? Dari manapun, tidak ada tertulis di situ ya. Yang ada tertulis, Musa datang ke tempat api itu. Dia dipanggil, hai Musa, ya kan? Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Nah, apalagi itu Maka pengakuan Allah sendiri itu. Maka tinggalkanlah. Justru Bapak di sini yang bersalah, Pak. Bapak seakan-akan Pak, melebihi dari wahyu sendiri, Pak. Saya rasa Penjala, kalau Anda masih kurang nggak ilmu dalam bisa. berdiskusi, tidak usah berdiskusi dengan saya. Anda ini kayaknya ilmunya masih... Justru Bapak Anda yang berilmu menjadi tidak berilmu di sini, Pak. Saya rasa begini, Bapak Pak. bukan berilmu lagi, Bapak yang punya ilmu Pak. menjadi Bapak seperti seorang yang tidak berilmu, Pak. Tidak usah Gampang, ayat ini gampang kok. Ayat ini gampang. Orang dilihat berilmu itu, Pak. Anak SD pun ayat ini, Pak, nggak usah sampai S1 S2, Pak. Bahasa Indonesia sudah paham ini. Jadi Bapak sendiri, karena Bapak mempertahankan iman. Di sini kita bisa lihat mana orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu beradab. Justru Bapak, Anda ini tidak tahu adab dari tadi. Saya ketika Anda berbicara, saya tidak pernah potong. Karena begini, Pak, karena begini. Tidak usah takut kebenaran. Kalau Anda karena analogi Bapak nggak masuk. Punya adab tidak? Anda punya adab tidak? Tahu tidak beradab? Bukan masalah adab, Pak. Tidak, kan orang berilmu itu pasti beradab. Jadi analogi Bapak nggak masuk, maka saya masalah analogi itu, Anda. Saya potong karena analogi Bapak nggak masuk. Bilang aja takut kebenaran. Loh, justru ayat ini adalah kebenaran, Pak. Betul, ayat itu kebenaran. Cuma bagaimana bahasa bisa membantah ayat yang tertulis? Ini sudah diwahyukan. Adakah saya membantah ayat tertulis? Jelas Bapak mengatakan. Di mana saya membantah? Lo tadi. Apa yang saya bantah di situ? Sampaikan. Makanya ayat-ayat tadi sudah dijelaskan bahwa yang berbicara itu adalah Allah. Kalau memang Anda beradab dari itu dulu. Aku katanya. Dan Musa di situ. Dengar Bapak mengatakan apa yang saya bantah di situ. Dengar apa yang saya bantah. Jangan asal mengarang dan bohong di sini. Apa yang saya bantah? Siapa yang mengarang? Bapak tadi apa mengatakan bukan Allah di situ. Bukan Allah dari api, bukan Allah yang bicara. Lo jelas tadi. Bapak mengatakan bukan Allah yang bicara dari api atau bukan Allah di dalam api. Di mana ada tertulis di situ Allah ada dalam api? Loh, yang bicara siapa? Hai Musa. Yang bicara hai Musa siapa? Yang bicara Allah. Terus? Ya sudah, selesai. Sudah apanya? Selesai. Loh, kan? Berarti ya. Allah kan? Hai Musa Allah kan? Apalagi yang Bapak mau kongkelingkong di situ? Tidak ada yang kongkelingkong. Adakah saya tadi menyatakan itu bukan perkataan Allah? Berarti Allah sudah berbicara dengan Musa. Benar dalam ayat ini. Masalahnya di mana? Nah, itu dia. Berarti sudah berbicara, sudah satu. Musa ada di mana pada waktu saat ini, Pak? Waktu di itu. Bumi. Nah, berarti Allah sudah turun ke bumi kan? Berbicara kepada Musa. Di mana ada tertulis di situ Allah turun ke bumi? Loh, di dalam api itu yang keluar dari api itu siapa? Saya tanya Anda, di mana? Yang dari api itu siapa? Tadi Allah, Bapak sudah mengaku itu adalah Allah. Saya tanya Anda, tunggu, jangan ditambah-tambahin. Tunggu lahir Ben. Ini orang perlu diajari beradab ini dalam berdiskusi. Jangan menambahkan di mana tertulis di situ Allah turun ke bumi. Sebentar, mungkin coba sebentar. Tunjukkan, penjala. Jangan omong kosong aja Anda. Coba mungkin gini caranya. Tidak, tunjukkan di mana. Coba kita karena kan Pak Penjala mengklaim bahwa Allah turun ke bumi. Mana ditunjukkan tulisannya Allah turun ke bumi. Pak Perben dulu, Pak. Dengarkan Perben. Kalau saya memahaminya gini ya, Pak Awi ya. Ya, silakan. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, pertanyaannya api itu di bumi atau tidak ini? Di bumi. Semua kejadian itu di bumi. Oke. Jadi maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Hai Musa. Siapa yang memanggil Musa di sini? Kita lihat di ayat 12. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di tempat yang suci. 2. Jadi yang di dalam api itu memanggil Musa dan yang ada di dalam api itu mengakui bahwa aku ini sebentar. Aku inilah Tuhanmu. Dan ini dipertegas lagi di ayat ini ya, sebentar. Mana kok nggak bisa jalan ini? 14, Pak, 14. Iya, nggak bisa jalan dia. Kok lengket ya? Ayat 14. Screen Pak Penunggang kalau itu ayat 14. Oke, dan aku telah memilih kamu, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ayat 14 diulangi lagi di sini kata sesungguhnya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Suara ini dari mana? Jelas kalau kita lihat di sini suara dari dalam api itu. Api, ya, dalam api. Izinkan saya bicara, jangan dipotong ya. Izinkan saya bicara, jangan potong.
Di situ pertama kita melihat bahwa Musa, iya kita ganti Musa di situ mendatangi tempat di mana asal api itu berada, ya kan. Setelah tiba di tempat api itu, terdengarlah suara, kalau menurut ini, hai Musa, ya kan, memanggil. Tunggu dulu, nah. Dari mana suara itu Pak? Coba dari mana suara itu? Coba. Tunggu dulu, saya buka lagi ayatnya. Nah. Ya. Di situ tidak tertulis dari mana arah suara itu. Tidak ada tertulis di situ. Loh. Adakah tertulis arah suara di situ dari mana? Menurut Bapak di sini yang berbicara kan hanya ada api dan Musa, ya. Bukan. Menurut Bapak dari mana? Baca dulu. Apa dari pohon yang lain? Coba baca dari dulu. Gunung? Coba kita baca. Bapak jangan ini Pak. Yang benar aja Pak. Ini ayatnya jelas. Jelas sekali. Kalau memang benar, katakan benar Pak. Bapak itu kan malah berasumsi di sini. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda bukan asumsi, adakah tertulis di situ suara itu keluar dari api? Loh. Kami ini umat Coba Islam, Pak, ketika sekarang kita berbicara sekarang Pak, antara Bapak dan saya, apa menurut Bapak ada yang lain? Dari mana asal suara? Apakah saya ada di situ? Suara kita berdua nih Pak. Apakah siapa saya lagi coba? Sana Bapak jadi api, saya jadi Musa. Coba, Bapak jadi api, saya jadi Musa. Yo. Kalau saya jadi apakah api, saya ada di situ. Apakah Bapak bukan diri Bapak sendiri atau saya bukan saya sendiri? Wah, ini analoginya tidak masuk. Ini masa saya jadi api? Loh. Kan sama nih Pak. Bapak kan mengambil kita berdua. Kita sesuai dengan ayat aja lah. Kita sesuai dengan ayat. Jangan ditambahi, jangan dikurangi ya. Jangan membisarkan begitu. Di sudah ayat tadi kita kembali ke ayat sudah tadi. Di situ astagfirullahaladzim. Di situ sudah berapa kali kita tadi bolak-balik? Betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Anda mengatakan itu suara dari api, adakah tertulis di situ bahwa suara itu keluar dari api? Loh, menurut Bapak dari mana? Coba. Di situ tidak jelaskan dari mana. Loh, jadi menurut Bapak dari mana? Coba saya tanyakan. Saya tidak mau menambahkan dan mengurangi apa yang tertulis. Jika tidak jelaskan di situ dari mana, saya tidak akan mengatakan dari mana. Kalau begitu dari api, Pak. Itu menurut ayat ini Anda mengatakan itu api itulah sumber suara, Pak, yang mengaku bahwa dirinya ada Allah. Bapak jangan. Mana di situ mengatakan dirinya? Bapak kan tidak bisa. Kalau saya tanya dari mana suara itu, Bapak tidak bisa buktikan juga dari ayat ini. Kalau menurut saya ayat ini secara letter-like jelas. Apanya yang jelas? Jelas letter-letter di situ, terus di sini begini, kita mengimani yang tertulis saja lah, jangan ditambah. Bisakah kita Pak, bisakah kita di sini berbicara sesuai dengan yang tertulis? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, dari tadi saya sesuai tertulis, Pak. Kalau sesuai yang tertulis, di situ mengatakan ketika Musa sampai tempat api itu, ya, tempat api itu berada, apa tuh Pak? Sebentar dulu saya buka lagi. Saya itu tidak mau menambahkan dan mengurangi. Dipanggillah, hai Musa. Siapa yang memanggil? Kan begitu. Tempat itu ia dipanggil. Dari mana suara itu? Di situ tidak dijelaskan dari mana suara itu. Ada kan? Jelas Pak, ada dijelaskan ayat 12-nya Pak. Ayat 10-nya itu ada. Mana dijelaskan bahwa suara dari mana? Api itu kan. Nah, ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Ia dipanggil, ya hai Musa. Dari mana suara itu? Adakah tertulis di situ dari api itu keluar suara? Loh, dari mana lagi coba? Kalau Bapak tahu dari mana? Kalau ada yang lain dari api. Jadi begini ya. Ada nggak ayat ini menjelaskan dari gunung, dari batu? Begini, dengarkan ya. Semua yang ada di YouTube, kami orang Islam itu mengimani apa yang tertulis, tidak menambahkan dan tidak dikurangi. Jika bertanya kepada saya dari mana suara itu, saya akan menjawab tidak dijelaskan di situ dari mana asal, dari mana dia bersumber keluar. Ini namanya Bapak tidak percaya kepada ayat ini berarti. Astagfirullahaladzim. Berarti Bapak menolak ayat Bapak sendiri. Apanya yang saya tolak coba? Ya jelas ini yang berkatakan dari api suara itu. Mana di situ berkata dari api? Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Ya. Bagaimana Bapak yang pernah sudah sekolah berapa Bapak ini? Oh, sampai begini kata-kata tidak jelas lagi. Anda itu begini, sekali lagi saya ulangi, kami itu tidak mau menambahkan dan tidak mengurangi. Saya rasa anak SD aja tahu ini. Itu ke tempat api itu, coba yang jujur lah kita kalau berdiskusi. Ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa. Dia datang ke tempat api itu toh. Anda datang ke tempat api. Bahwa Anda datang ke tempat api. Terus berarti terjadi percakapan kan secara langsung ini. Saya rasa anak SD pun mengerti bahasa ini. Datang ke tempat api itu, ia dipanggil hai Musa. Iya. Justru Bapak kalah sama anak SD, Pak. Kalau begitu. Kalau Bapak mengatakan anak SD aja tahu, berarti Bapak kita singkat aja, kita sederhanakan aja. Ya. Dari mana
tertulis sumber suara itu dari mana? Saya tanya kepada Anda. Di sini jelas Pak, api Jelas apa? itu. Saya bertanya, adakah tertulis? Hai Musa dipanggil kan begitu. Saya bertanya dari mana? Adakah tertulis dari mana sumber suara itu? Dari mana? Adakah tertulis? Coba jawab. Api, loh, Bapak baca. Jangan Maka menambahi, ketika ia jangan datang menambahi, ke jangan tempat, asumsi. seandainya begini Pak, ketika Bapak datang ke tempat saya, Sudah, yang apakah tertulis saya saja. itu bukan saya yang bersuara? Coba, ketika Bapak sampai ke tempat saya kan begini, Bapak berhadapan dengan saya sudah kan, sama dan Musa berhadapan dengan Nabi ini. Apakah Bapak mengatakan bukan saya, berasumsi bukan saya? Begini. Kalau begitu analoginya, saya datang ke tempatnya Pak Penjala. Ya, Kan? berhadapan, ya. Ke rumahnya Pak Penjala. Berhadapan Ya kan? sudah. Berhadapan. Hai penunggang kuda. Coba, hai penunggang kuda. Apakah saya itu apa bukan? Belum tentu. Anda siapa tahu Anda yang berbicara dari dalam? Kecuali saya melihat langsung Anda yang bicara. Kecuali saya melihat langsung Anda yang bicara. Loh, tadi kan Bapak datang, katanya tadi berhadapan dengan saya begitu. Ya. Sudah berhadapan muka dengan muka toh. Maksudnya tadi kan di situ analogi kita kan. Terus. Lalu saya panggil, hai penunggang kuda, aku ini Tuhan Allahmu. Kalau Anda yang tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Kalau Anda yang memanggil begitu, jelas saya tahu bahwa itu Anda. Nah, dalam ayat ini kan sama Pak analoginya ini. Tidak sama. Itu datang ke tempat api itu, ia dipanggil ke tempat api itu, ia dipanggil. Adakah dia tertulis di situ api itu memanggil? Loh, analogi kita tadi kan di situ Pak. Jelas suara itu yang memanggil siapa dari api? Yang memanggil itu dari mana? Coba. Kalau menurut Bapak. 200 kali Anda bertanya demikian, saya akan jawab. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan dari mana suara itu. Nah, berarti Bapak di sini sudah kalah debat, Pak. Kalau begitu Bapak, kalau ada memang yang orang memang betul-betul sebagai penengah, Bapak sudah kalah. Bapak sudah kalah, tidak bisa lagi berasumsi. Ini kan kita berlawanan karena tidak ada yang memang betul-betul penengah. Kalau ada memang hakim atau siapa yang menyaksikan ini, Bapak kalah. Kita sesuai tertulis saja lah. Jangan berasumsi karena Anda terbiasa dengan asumsi. Mengimani sesuatu sesuai dengan asumsi Anda. Justru Bapak yang berasumsi. Justru Bapak berasumsi. Dari tadi Bapak sendiri berasumsi. Apa yang saya asumsikan? Jadi di sini kalau ada memang orang yang memang betul-betul. Dari sekian banyak pendapat Anda terus mengatakan saya demikian. Setiap saya bantah Anda tidak bisa bantah. Sekarang apa yang saya asumsikan? Coba. Kalau saya berasumsi, apa yang saya asumsikan? Bapak, saya tanya tadi dari mana api itu, dari mana suara itu, saya tidak tahu. Kata Bapak itu konsumsi sudah. Saya di sini kan dari api. Saya tanya kepada Anda dari mana apa yang saya asumsikan. Yang mana? Asumsi Bapak di sini kan mengatakan bahwa suara api itu Bapak tidak tahu, itu asumsi. Nah, letterlek di sini jelas sudah suara api itu dari api, suara yang memanggil hai Musa itu dari api itu. Mana tertulis secara terlihat di situ suara itu dari api? Mana? Loh. Kita analogi kita dua sudah tadi kan. Tidak itu analogi kan begitu tadi. Ini yang tertulis saja. Bapak ini saya rasa Bapak ini pintar tapi menjadi bodoh, membodohi diri sendiri sepura-pura menjadi bodoh. Itu Pak. Begini Pak. Beginilah. Bapak jangan mendustai diri Bapak sendiri. Janganlah menipu di sini Pak. Ini soal neraka dan surga Pak. Pak Penjala. Ketika Bapak mengatakan di sini bukan Allah yang memanggil Musa, maka Bapak sudah melecehkan Allah. Siapa yang mengatakan bukan Allah? Jangan Anda berbohong terus di sini. Ini bisa ke teman-teman Kristen ini bicara sesuai yang tertulis, tidak berbohong. Anda berbohong lagi. Anda tadi mengatakan saya berbohong. Bapak yang berbohong. Ayat ini jelas. Coba Pak Erben yang menjadi penengah. Coba kan menurut Bapak. Suara itu dari mana? Tanya kepada kalian berdua. Di mana tertulis suara itu keluar dari api? Saya tanya. Jadi gini aja. Tidak usah asumsi. Kita bicara tertulis. Jangan pakai asumsi. Saya pikir artinya dua-duanya sudah mempertahankan argumen. Kita kembalikan aja kepada orang yang menonton ya. Jadi Pak Penunggang Kuda sama Penjala, biarlah ayat ini dibaca para penonton, silakan disimak sendiri. Penjelasan siapa yang tepat kembali kepada masing-masing saja. Oke, jadi begini lah ya. Jadi begini saya kasih kesempatan. Jadi begini. Jadi kami di Islam itu terbiasa mengimani apa yang tertulis, tidak sesuai dengan asumsi. Jika di situ tidak ada tertulis demikian, kami tidak akan menambahkan. Apa yang tertulis di situ ya begitulah adanya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jika ditanyakan dari mana sumber api itu, sekali lagi saya jawab tidak dijelaskan. Tidak mungkin saya akan berasumsi. Menurut saya begini Pak. Menurut saya Pak Penunggang Kuda sendiri yang tidak jujur.
Bapak Apa ya? penunggang tidak jujur di sini. Bapak melawan Astaga. hati nurani Bapak, melawan ayat ini. Astaga. Saya Di yakin, mana saya yakin Bapak di sini hanya bertakiyah. Bapak tidak menuruti hati nurani Bapak dengan benar. Disinilah suatu perbedaan kita. Karena Anda Sepanjang terbiasa, saya yang sekolah, kalau kita pernah Anda sekolah, Pak, terbiasa dengan asumsi. sepanjang Anda kita sekolah sudah kan? pernah sekolah, Anda orang kalau sekolah kan? ayat ini dikatakan seperti yang Bapak anu kan hancur Pak sekolah Pak. Nggak usah Pertanyaan sekolah saya bahasa Indonesia sederhana, kita Pak. Pak. Pertanyaan saya Jadi sederhana. guru Kalau bahasa, Anda jadi sekolah, untuk dulu. sekolah guru bahasa Indonesia kita nggak usah aja Pak. Nggak usah ada lagi ilmu Pertanyaan bahasa saya Indonesia. sederhana. Kalau Anda Ya. orang sekolah, Suruh pertanyaan saya Mendikbud. sederhana. Mendikbud Kalau kita Anda sekarang orang hapus sekolah, saja pelajaran bahasa Indonesia Pak. begini. Kalau Anda orang sekolah bisa Jadi membaca lebih dan baik kita menulis. bodoh mengikuti ayat Al-Quran menurut asumsi Bapak daripada kita pintar punya logika tadi. Jadi Aduh, logika nggak masuk, bahasa Bapak nggak masuk. Inilah yang paling tidak masuk logika tadi. Itu dari Anda yang berasumsi. Di sini kami mengimani. Bagaimana Bapak Sekali bisa lagi mengatakan saya saya asumsi? Bapak Asumsi. sendiri tidak bisa, ketika saya bertanya, Bapak juga Oke, tidak saya bisa pikir- menjawab. Saya tanya Anda, kalau memang Anda Udah, merasa ini dari api, mana tertulis di situ suara itu dari api? Mana tertulis? Jangan berbohong di sini. Coba Jangan sekali lagi Pak Arben, saya tanya Pak ini. Yang memanggil Musa itu siapa? Yang memanggil Musa siapa? Allah. Dari mana suara Suaranya. api itu? Dari mana suara api itu? Mana ada suara api di sini tertulis? Saya bertanya dari mana suara yang memanggil Musa itu dari mana? Sekali lagi saya jawab, di sini tidak dijelaskan. Nah, itu asumsi. Sedangkan Loh. ayat ini menjelaskan ketika Musa datang kepada api itu Pak dijelaskan. Ngerti nggak api itu? Ke tempat api itu mengerti nggak baca? Bisa baca nggak? Ngerti nggak Bapak? Api itu ke tempat api itu ngerti nggak? Coba. Ke tempat api itu mengerti nggak? Bisa baca nggak? Ke tempat api itu, ke tempat api Lu itu, terus ke tempat. ketika Bapak berhadapan dengan Jokowi, Pak. Ketika Bapak datang ke tempat Jokowi, berhadapan dengan Jokowi, ngomonglah Jokowi, "Hai penunggang kuda, aku ini Allah, aku ini presiden," katanya. Coba. Bagaimana bisa mengatakan itu bukan suara dari Jokowi? Sekarang ada nggak tertulis di sini api itu berbicara? Sekarang ada nggak tertulis di situ api itu berbicara? Saya logika langsung ketika Bapak Saya tanya presiden. Anda, jawab Saya aja. tanya Anda. Saya tanya Jawab Anda, aja. Bapak ketika bertemu Ada dengan nggak Jokowi tertulis? berhadapan langsung. Bapak bisa Kita ada nggak sesuai yang tertulis tertulis. Jokowi ketika Bapak melawan Jokowi? Ada nggak tertulis Jokowi? Berani nggak Bapak? Berarti Saya tanya Bapak Anda yang dulu dah. konslet di sini. Bapak yang tidak punya kenapa kaidah tidak bahasa berani dengan menjawab? benar. Saya tanya Anda, Bapak kenapa tidak tidak berani menggunakan jawab? kaidah bahasa yang benar. Bapak sudah Ada nggak membohongi diri Bapak tertulis di sendiri. situ? Saya bertanya Anda dulu, nah, Pak. Adakah Ada nggak tertulis Jokowi di situ? Aku bukan Jokowi. Ada nggak Jokowi mengatakan seperti itu? Di sini Kalau tidak menurut tertulis logika Jokowi. Bapak. Loh, Di sini ini kan tidak tertulis analoginya. Anda kan bertanya, ada nggak tertulis Jokowi? Saya jawab tidak tertulis Jokowi di Saya sini. Sekarang jawab analoginya, pertanyaan Anda. bukan saya bukan mengatakan ayat ini, Sekarang- Pak. Analoginya. Nggak, tadi kan Anda Ngerti bertanya, nggak Bapak ada nggak analogi? tertulis Jokowi? Tadi Anda Ngerti kan nggak bertanya. analogi? Bapak ngerti nggak analogi? Anda Kalau nggak mengerti ngerti tidak ya pertanyaan sudah. Anda? Penderitaan Bapak. Mengerti Itu nggak nasib pertanyaan Bapak. Anda Kalau tadi? Bapak tidak bisa berdebat dengan Anda kan tadi- baik, Anda sudah, saya anggap Anda sudah gagal di sini. Jadi sudah. beginilah ya, Jadi teman-teman Bapak Kristen, terima nasib karena Anda sendiri, derita Anda. terbiasa Ya. dengan asumsi. Inilah karena sudah terbiasa dengan asumsi, hal-hal yang tidak tertulis pun mau dipaksakan untuk ada tertulis. Tadi dia bertanya ke saya, ada itu nggak tertulis itu Jokowi asumsi bicara? Di sini tidak Bapak, tertulis Jokowi. asumsi Bapak. Boh, ngerti nggak analogi? Saya tanya, ngerti nggak analogi? Ngerti nggak pertanyaan Anda? Anda mengerti nggak kalau bertanya? Berarti Anda berarti bertanya, berarti Pak, ada nggak berarti tertulis Jokowi di berarti situ? beginilah seorang pendebat penunggang kuda. Jadi dia pertahankan Aduh. iman, lebih baik dia pertahankan iman daripada tentang kebenaran. Oke, Kalau oke, saya Pak kita dalam hidup mending begini, mempertahankan kita closing kebenaran ini. daripada Saya Ya, ulangi silakan, lagi. silakan Kalau closing iman lagi yang berakhir salah, ini, udah malam. Saya ulangi lagi, saya closing mengenai ayat ini. Sekali lagi kami sampaikan, kami itu orang Islam, mengimani apa yang tertulis, bukan sesuai dengan asumsi. Jika tidak ada tertulis demikian, tidak mungkin kami akan mengatakan hal itu. Jika memang tidak dijelaskan, maka itu pun akan kami katakan bahwa itu tidak dijelaskan. Jadi tolong kepada Pak Penjala, saya mohon maaf secara pribadi, jika Anda terbiasa mengimani asumsi, itu masalah Anda. Jangan dipaksakan kepada saya yang mengimani Al-Quran sesuai yang tertulis. Ya itu aja Pak Penjala ya. Kalau Anda terbiasa dengan asumsi Anda, termasuk apa yang Anda sampaikan tadi, saya firman dan asumsi Anda itu semua kan asumsi. Tidak ada tertulis dalam kitab Anda itu. Itu asumsi Anda saja mengenai sang firman berfirman. Allah itu akan repot Anda kalau Anda saya tanya saya arah ke sana. Sebenarnya saya tidak enggak mau. masalah. Saya siap. Tidak usah Saya siap karena pertanyaan. tidak usah karena saya menghargai layar band di sini apa yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya tidak ada ilmunya ketika dengan makanya tadi layar band tadi mengatakan menyimak dulu lah sebelum ikut berbicara.
disimak dulu, belajar dulu lah Pak Penjala. Kalau karena saya menghargai layar band sehingga saya tidak menindaklanjuti pernyataan-pernyataan kosong Anda tadi semua yang penuh dengan asumsi yang mengenai masalah firman itu tidak mengena. Cuma saya menghargai layar band di sini dan penjelasannya tadi sangat masuk akal menurut saya dibanding apa yang Anda sampaikan itu tidak ada sama sekali. Sehingga layar band tadi kan menasihati Anda, makanya menyimak dulu sebelum bicara itu disimak dulu. Saya rasa itu sudah tegas dari saya apa yang saya sampaikan. Saya rasa cukup aja dulu Mbak layar band. Terima kasih saudara saya ini, layar band, saya selalu senang berdiskusi dengan dia, bahkan di Zoom Muslim. Ketika dia masuk ke Zoom Muslim, saya jadikan dia co-host agar tidak bisa di-mute dan berikan ruang yang seluas-luasnya. Kepada Pak Penjala dan layar band, tolong diajari Pak Penjala dulu itu. Nggak usah gitu. Oke, nggak apa-apa itu. Pendewasaan semua ya Pak Penjala. Udah sampai kok yang dimaksud bro itu sudah bisa dinilai orang. Saya closing boleh nggak Pak Erben? Ya, Oke, silakan Anda ya, dikit. closing. Cuma saya ya sudah dulu Pak, saya lagi Pak. Saya Bapak udah panjang closingnya tadi. Jadi begini Pak. Saya tidak mau dengar closing Anda. Saya mau izin live aja duluan karena sebentar Pak, sebentar. Bapak closing saya dengar dengan baik tadi. Closing saya rasa begini. Untuk mengajari Anda inilah semestinya ya umat Islam ini katanya berpikir memakai logika, tapi faktanya di sini logikanya dibalik. Jadi justru tidak memakai logika, tetapi dia hanya berasumsi sendiri. Faktanya sudah kita keluarkan ayat, dalil, teks, sudah jelas dia menolak, bahkan dia bahasa yang sudah jelas, analogi sudah jelas saya paparkan tadi, justru dia menolak. Inilah derita mereka sendiri. Jadi silahkan saja, kita juga tidak bisa maksa, tapi biarlah penonton yang menilainya, mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin itu saja Perben bisa sampaikan. Selamat malam, Tuhan